Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ini ada Mama Kea yang sudah join, sudah sampai di Gunung Kidul kan? Oh. Masih di Klaten, Bang. Masih di jalan. Masih di jalan. Oke, bisa mendengarkan ya. Puji Tuhan. Ya, tetap semangat Bapak Kea buat nyetirnya. Tolong lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, baik yang ada di aplikasi Zoom yang baru pertama kali bisa join bersama, maupun yang ada di Facebook, Bapak yang berkati dengan berkat yang melimpah. Puji Tuhan, kita pada hari ini bisa bertemu bersama-sama dengan penuh sukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan semata berkati kita sampai saat ini. Tuhan yang terus pelihara kita, Tuhan yang terus memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Kita akan membuka bersama-sama dari Kejadian 18. Kejadian 18. Ayat 1 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa menyimaknya atau membaca di kitab masing-masing. Kejadian 18 ayat 1 sampai yang ke-15. Dan Tuhan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon terbanting di Mamre. Dan dia sedang duduk di pintu kemah pada suatu cuaca panas terik. Dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihatnya dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud ke tanah. Dan dia berkata, Tuanku, aku mohon, seandainya aku boleh mendapatkan kemurahan di matamu, aku mohon, janganlah berlalu dari hamba-Mu ini. Aku mohon, biarlah sedikit air dapat diterima, dan cucilah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon. Dan aku akan membawa sepotong roti, dan akan menyegarkan hatimu. Sesudah itu tuan-tuan boleh berlalu. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah lewat kepada hamba-Mu. Dan mereka menjawab, jadi lakukanlah seperti yang telah engkau katakan. Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Dan berlarilah Abraham menuju ke kawanan lembu dan mengambil seekor anak dari lembu itu yang empuk dan baik dan menyerahkannya kepada seorang muda, dan segera dia mengolahnya. Dan dia mengambil dadih dan susu dan anak lembu yang telah dia olah itu, dan dia menghidangkannya di hadapan mereka. Tetapi dia sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, dan mereka pun makanlah. Dan mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Dan dia menjawab, di sana, di dalam kemah. Dan dia berkata, aku pasti akan kembali lagi kepadamu sesuai dengan saat kehidupan. Dan lihatlah, seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah istrimu. Dan Sarah mendengarkan itu di pintu kemah, dan itu ada di belakang dia. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua, karena sudah memasuki hari-hari menjalani apa yang biasa pada wanita telah berakhir bagi Sarah. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan berahikah aku setelah aku lisut dan tuanku pun sudah renta? Lalu kata Tuhan Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya,
Sungguh kan aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan, aku akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan, dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah. Sarah menyangkal dengan berkata, aku tidak tertawa, karena dia takut, tetapi dia berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Bapak Ibu sudah terkasih, hari ini kita luar biasa bisa hadir bersama-sama, bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di hari Sabat. Puji nama Tuhan. Saat kita membaca, kita lihat, kita kupas dari ayat yang pertama dari Kejadian 18 ini, apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat dia beristirahat. Dia masih bekerja, mengolah tanah, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Artinya dia bukan tidur, dia sedang duduk, dia sedang menanti. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat dia berjumpa dengan, pada saat dia mengangkat matanya dan melihat, tampaklah 3 orang yang sedang berdiri di hadapannya, dan dia melihat. Dari Abraham pada saat dia duduk, dia melihat, perhatikan ada beberapa kata kerja di sini, dia duduk, dia melihat, kemudian berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Dia bersujud ke tanah. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Abraham. Dia duduk, dia mengangkat matanya dan melihat, kemudian dia menyongsong dan dia berlari, bersujud. Ada yang artinya, kalau Abraham itu melihat orang yang asing, dia mungkin bisa bisa saja sambil lalu. Tapi perbedaan yang ditunjukkan oleh Abraham adalah, sekalipun dia didatangi oleh orang asing, bahkan dia tidak mengenal, bisa disebutkan di sini, tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Posisinya tentunya ya, berdiri di hadapan itu bukan berarti langsung masuk posisi 1 meter, karena apa disebutkan, dia melihat, dia berlari untuk menyongsong. Artinya posisinya kurang lebih sekitar 50-100 meter ke depan. Dia melihat ada 3 orang yang sedang berdiri di hadapannya dan sedang menuju ke arahnya. Kalau Abraham tidak punya hati yang baik, dia tidak akan berlari dan menyongsong orang itu. Artinya, pada saat orang ini datang lagi kembali kepada Abraham, ini adalah perjumpaan Abraham yang pertama. Setelah Abraham melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu yang mana? Kejadian 17. Bahwa sunat sebagai tanda perjanjian. Jadi ada upah yang diberikan oleh Tuhan pada saat dia sudah menjalankan perintah Tuhan, yaitu melakukan sunat baginya dan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, bagi orang-orang yang bekerja, bagi orang-orang yang ada dalam rumah tangganya. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana Abraham punya hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Pada saat dia menyambut tamunya, maka Tuhan berkenan. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Abraham. Tuanku, aku mohon. Ada berapa kali kata dia mohon. Aku mohon seandainya aku boleh mendapatkan kemurahan matamu. Yang kedua, aku mohon janganlah berlalu dari hamba-Mu ini. Yang ketiga, aku mohon biarlah sedikit air dapat diterima dan cucilah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon. Dan aku akan membawa sepotong roti. Ada 3 permintaan yang disampaikan oleh Abraham kepada 3 orang yang datang kepadanya. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham minta supaya 3 orang itu memberikan kemurahan, kemudian tidak berlalu begitu saja.
Kemudian yang ketiga, dia bisa makan, minum. Dan apa yang dilakukan oleh orang itu? Lalu tuan-tuan yang telah lewat kepada hamba itu, mereka menjawab, lakukanlah seperti yang telah engkau katakan. Ayat yang kelima, ayat yang keenam. Lalu Abraham segera, kalau di LAI dikatakan bukan segera ya, tapi dikatakan apa dikatakan di situ? Lalu Abraham segera pergi ke kemah. Artinya tidak berlambat-lambat, tidak bersantai-santai. Segera Abraham. Jadi kalau di ILT maupun juga di LAI sama, Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah. Segeralah. Artinya kalau di LAI segeralah, tapi kalau di ILT cepatlah. Jadi tidak bisa lama-lama mengolah makanan. Namanya juga sudah siang, diambil apa saja. Berlarilah Abraham menuju kawanan lembu. Abraham memerintahkan Sarah mengambil 3 sukat tepung yang terbaik. Jadi selalu Abraham itu berusaha untuk memberi yang terbaik kepada siapapun. Bermurah hati kepada siapapun. Dan akhirnya apa? 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bunda. Jadi Abraham memberikan yang terbaik kepada 3 orang tamunya. Dan beralih Abraham menuju kawanan lembu, mengambil seekor anak dari lembu itu dan empuk. Baik pula. Yang empuk dan baik. Jadi semua yang terbaik yang Abraham lakukan. Dan mengarahkan kepada seorang muda untuk mengolahnya. Kemudian dia mengambil lagi daging dan susu. Dan anak lembu yang sudah diolah itu dan menyerahkan, menghidangkan makanan itu kepada 3 orang itu. Dan akhirnya Abraham tahu bahwa 3 orang yang di hadapannya itu adalah malaikat Tuhan. Kenapa? Maka orang asing bisa tahu. Mereka bertanya kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Abraham tidak bertanya, siapa? Kalau bahasa anak muda ini, siapa lu? Kok nanya istri gue? Gitu ya. Tapi Abraham katakan apa? Di sana dalam kemah. Dan dia berkata, aku pasti akan kembali lagi kepadamu saat kehidupan. Dan lihatlah seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah istrimu. Artinya antara pohon dengan kemah itu tidak jauh posisinya, sehingga Sarah bisa mendengarkan di pintu kemah pada saat orang itu, 3 orang malaikat itu sedang berbicara kepada Abraham. Apa itu terkasih? Bapak Ibu terkasih, kita bisa belajar dari kondisi ini bahwa respon yang benar akan membuat perbedaan yang besar. Membuat perbedaan yang besar di waktu yang datang. Tidak saat ini. Kita perhatikan ada begitu banyak respon yang benar yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh nabi-nabi Tuhan. Kita perhatikan, kita sudah belajar dari Abraham bahwa dia selalu bersegera, dia bermurah hati kepada siapapun, kepada orang-orang yang lewat, dan dia memohon berkat, memohon kemurahan. Ini kejadian yang pertama, sikap Abraham. Sebenarnya sebelumnya kita lihat dari kejadian yang sebelumnya. Pada saat kejadian 12, ini pertama kali sikap hati atau respon yang benar yang diberikan oleh Abraham. Perhatikan, berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa respon Abraham? Dia tidak berdalih. Dia tidak bertanya. Ayat yang keempat, perhatikan. Lalu pergilah Abraham seperti yang telah Tuhan Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya.
Artinya, pada saat Abram diperintahkan Tuhan untuk pergi keluar dari negeri, Abram langsung berjalan, pergi. Ini respon yang benar yang ditujukan oleh Abraham atas perintah Tuhan. Kita lihat lagi bagaimana respon Abram. Kalau tadi dikatakan itu Kejadian 12, Kejadian 15. Sesudah hal-hal itu datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui penglihatan dengan mengatakan, jangan takut Abram, akulah perisai bagimu, upahmu yang sangat berlimpah-limpah. Apa yang Abram katakan? Ya Tuhan Yahweh, apa yang akan kau berikan kepadaku sedangkan aku tidak punya anak? Dan ahli warisku di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Padahal di awal Tuhan sudah mengatakan bahwa upahmu sangat berlimpah. Kok upahnya berlimpah tapi kok tidak punya keturunan? Itu yang dimaksud oleh Abraham. Tapi apa yang disampaikan terus oleh bahwa Tuhan menjanjikan, aku akan katakan, akulah Tuhan Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Abraham bertanya, ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku mengetahui bahwa aku akan mewarisinya? Inilah disuruh perintahkan ini, kemudian dilakukan. Ini respon Abraham. Kemudian kita lihat lagi dari Kejadian 17 tadi. Ketika Abraham, ini respon, kita lihat bagaimana respon Abraham. Kejadian 12, Kejadian 15, dan Kejadian 17. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna, dan aku akan membuat perjanjian antara kamu dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ini janji Tuhan. Respon Abraham apa? Tersungkurlah Abraham. Maka Abraham tersungkur dengan mukanya, dan Tuhan berfirman kepadanya, pada saat Tuhan menjanjikan ini, aku akan membuat perjanjian bagimu. Respon Abraham tersungkur. Respon Abraham tersungkur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengubah nama dari Abram menjadi Abraham. Ya. Dan Sarah berubah Sarai menjadi Sarah. Ya. Bukan Sarah Helda. Jadi beda dengan Sarah Helda yang di Kelapa. Nah, kalau kita lihat di sini respon Abraham pada saat Tuhan menjanjikan sesuatu, Abraham tersungkur, menyembah Tuhan. Kemudian 18, pas Kejadian 18 tadi, Abraham menawarkan diri untuk memberikan makanan, minuman, dan responnya adalah cepat, olah roti bundar yang terbaik dari tepung 3 sukat. Apa disebutkan? 3 sukat tepung yang terbaik. Abraham menunjukkan bahwa dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita lihat lagi pada saat respon Abraham. Kejadian 22. Dan Ishak berbicara. Sebenarnya dari Kejadian 22 ini ada dua respon yang kita lihat. Abraham dan Ishak. Dan Ishak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, ayahku. Dan dia menjawab, inilah aku anakku. Dan dia bertanya, di sini ada api dan kayunya. Tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Dan Abraham menjawab, Tuhan akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku. Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Tuhan katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah dan dia menyusun kayu-kayu itu dan dia mengikat Ishak.
Tidak ada pemberontakan yang Ishak lakukan pada saat Abraham mengikat Ishak. Tidak ada. Di sini ada respon yang benar yang dilakukan oleh Ishak. Abraham mengikat Ishak anak laki-lakinya itu dan meletakkan di atas Ishak dengan tenang. Dia terikat, tangannya terikat, dan dia tertidur di atas mezbah pada saat kayu sudah siap untuk dibakar. Jadi respon di sini kita lihat ada dua orang yang punya respon yang benar, itu Abraham dan Ishak. Nah, pada saat Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya, tapi berserulah malaikat Tuhan Yahweh dari langit, Abraham, Abraham. Ini pisaunya sudah dekat leher Ishak. Dan dia menjawab, inilah aku. Dia berfirman, jangan engkau mengulurkan tanganmu ke atas tangan itu. Dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Tuhan dan engkau tidak menahan anak laki-laki, anak tunggalmu dari aku. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Kok enggak dari tadi Tuhan? Kok pada saat sudah terikat anakku dombanya belum kelihatan? Pada saat mereka sampai ke gunung, ke bukit itu untuk mempersembahkan Ishak, enggak ada domba. Lah kok tiba-tiba bisa pada saat Abraham mengikat tangan Ishak dan Ishak sudah terbaring, tinggal dihunuskan saja, tiba-tiba di belakangnya ada domba. Emang dombanya baru atau gimana? Emang Abraham nggak lihat itu sekelilingnya ada domba? Kok tiba-tiba jadi ada domba? Disinilah kita bisa belajar yang namanya Adonai Yireh, Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan. Tepat pada waktunya, bukan waktu kita, bukan waktunya Abraham. Kalau saja pada saat Abraham mengatakan, dikatakan apa? Tuhan akan melihat domba persembahan. Tapi sampai pada saat Ishak sudah diikat, sudah terbaring, Abraham tidak melihat domba itu. Dan dia tetap punya respon yang benar. Karena dia harus menyerahkan Ishak di anaknya tunggal. Tapi iman yang dikatakan oleh Abraham, Tuhan akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku. Respon Abraham tetap benar. Dia tetap mengikat karena memang tujuan utamanya disuruh Tuhan adalah mempersembahkan anak yang tunggal. Itu bisa. Nah, pada saat setelah malaikat Tuhan mengatakan bahwa jangan engkau mengulurkan tanganmu. Ayat yang ke-13. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan berkat Tuhan itu kita bisa datang tiba-tiba kepada kita semua. Mujizat Tuhan itu bisa juga datangnya tiba-tiba buat kita semua. Pada saat kita berjalan terus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, kita sepertinya tidak melihat Tuhan. Di mana pertolonganmu? Di mana penyertaanmu? Di mana pemeliharaanmu? Padahal selama kita berjalan, selama kita melangkah, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk memberkati kita. Ada yang mengirimkan makanan, ada yang mengirimkan minuman, ada yang mengirimkan buah, ada yang mengirimkan berkat. Itu yang kami alami pada saat bulan Maret yang lalu. Betapa dahsyat dan betapa ajaib. Tiba-tiba Tuhan sediakan yang terbaik buat kita semua.
tiba-tiba Tuhan memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Kita tidak tahu. Yang kita lakukan cuma ada kerjakan terus, usahakan terus, lakukan terus, berjuang terus, tidak patah semangat. Nah, kalaupun ada yang capek, lelah, bukan berarti membuat kita menyerah. Capek, lelah, bukan membuat kita berhenti. Capek, lelah, hanya membuat kita bisa melihat lagi ke belakang. Perjalanan kita sudah jauh. Perjalanan kita sudah panjang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita begitu banyak melihat betapa respon yang benar yang Tuhan tunjukkan melalui anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita bisa lihat bagaimana respon yang benar yang dimiliki oleh Nuh. Apa dikatakan oleh Tuhan? Kejadian 6 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Dan beginilah engkau harus membuatnya, panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Engkau harus membuat dan sebagainya. Ayat yang ke-20 kita langsung. Dan Nuh melakukan seperti yang semua yang telah Tuhan perintahkan kepadanya, demikianlah ia melakukannya. Respon Nuh. Membuat bahtera di atas gunung, kok bukan di laut? Membuat kapal, membuat bahteranya yang begitu besar di atas gunung. Bisa kebayang mengangkat kayu-kayunya dari lereng gunung dibawa ke atas. Yang bekerja hanya Nuh dan 3 anaknya laki-laki. Istri dan menantunya yang masak, yang ngasih makanan. Karena yang kerja juga butuh makan. Dan gitu. Nuh melakukan semua seperti yang telah Tuhan perintahkan kepadanya, demikianlah dia melakukan. Nah, akhirnya kejadian 7. Tuhan berfirman, masuklah ke dalam bahtera itu. Nuh masuk. Respon Nuh benar. Respon Nuh taat. Pada saat kita melihat ke Nuh, kemudian juga Abraham, kita juga bisa melihat bagaimana Yakub. Kalau tadi Ishak sudah, bagaimana Ishak pun juga punya respon yang benar pada saat dia mau dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat pada saat Kejadian 28, bagaimana Yakub punya respon yang benar. Kemudian Ishak memanggil Yakub dan memberkatinya dan memerintahnya, serta berkata kepadanya, janganlah mengambil istri dari anak-anak perempuan Kanaan. Bersiaplah dan pergilah kepada Aram, rumah Betuel, ayah dari ibumu, dan ambillah bagimu dari sana seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Dan biarlah El Shaddai memberkatimu dan membuat kamu beranak cucu dan menjadikanmu banyak. Dan biarlah kamu menjadi suatu himpunan bangsa. Kalimat El Shaddai yang tadinya diberikan, disampaikan, ditujukan kepada Abraham, itu ditujukan lagi oleh Ishak kepada Yakub. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah dia kepada Abraham. Respon Yakub adalah dengar-dengaran suara orang tuanya. Dengar-dengaran akan perintah orang tuanya. Dia tidak mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya. Respon yang benar yang dimiliki oleh Yakub, tunduk dan taat pada perintah ayahnya. Respon yang benar kemudian ditunjukkan oleh Yakub pada saat dia berada di rumah Laban.
Dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Rahel. Dia bekerja 7 tahun, namun ternyata dia mendapatkan Lea lebih dahulu, kakaknya Rahel. Dan ayat 18, dan Yakub mencintai Rahel dan dia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu. Dia bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Respon Yakub, sekalipun dia ditipu, sekalipun dia dikerjai oleh Laban, kalau orang Batak, tulangnya Yakub atau pamannya Yakub, dia tidak dengan serta-merta mengatakan bahwa wah, kamu curang, kamu menipu saya. Tidak. Ya sudah, saya bekerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Dan Yakub, respon Yakub tetap mau bekerja dengan tulus hati sampai dia mendapatkan Rahel. Nah, dari beberapa hal contoh yang kita bisa lihat dari Nuh, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, kita bisa melihat betapa respon yang benar itu membawa perbedaan yang besar di waktu yang mendatang. Kita tidak tahu kenapa kita harus ikut Tuhan saat ini. Kita tidak tahu kenapa kita mau tetap percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kalau minggu lalu hamba Tuhan Bapak Daud menyampaikan tentang iman. Iman sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Jadi saat ini kita sedang mengerjakan iman. Pada saat kita bilang, Tuhan aku pasti sembuh, walaupun saat ini kita mungkin mengalami sakit, Tuhan pasti saya mendapatkan berkat yang melimpah, saya tidak lagi mengalami kesulitan ekonomi. Faktanya tidak demikian. Tuhan saya akan memiliki rumah tempat yang tinggal sendiri. Faktanya saya masih kontrak. Tuhan saya akan memiliki kendaraan secara pribadi yang bagus. Faktanya saya masih punya motor. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan memberkati kita. Yang kita diminta oleh Tuhan, taat setia, respon kita benar dulu. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan suara Tuhan, apa respon kita? Kita bisa belajar dari Nuh, disuruh buat bahtera di atas gunung, dibuat. Pada saat Abraham disuruh keluar dari kediaman orang tuanya, pergi ke tanah Kanaan, disuruh pergi, Abraham taat. Disuruh untuk disunat, itu menjadikan tanda perjanjian, Abraham taat. Dan pada saat ada 3 orang datang, dan dia memohon kemurahan Tuhan dengan memberikan 3 sukat tepung terbaik, memberikan makanan, daging susu, daging lembu yang muda dan baik, dilakukan oleh Abraham. Pada saat Ishak mau diserahkan di hadapan Tuhan, Ishak pun juga dengan respon yang benar, tidak memberontak, tidak berdebat dengan orang tuanya. Kalau anak sekarang, kita bisa melihat sendiri bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saya terus memaksakan anak saya, bahkan Malkia, sejak umur 3 tahun. Bahkan waktu saya 5,5 bulan saya tidak bekerja, setiap pagi, setiap bangun, saya minta dia duduk di bawah kaki Tuhan dulu berdoa.
sebelum beraktivitas, sebelum minum madu, vitamin, makan, bermain. Dan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Walaupun kadang bertanya, doa pagi, terus ayo, dia lagi mungkin main nonton YouTube, ayo deh doa. Kok doa lagi? Ini doa apa? Doa siang, Dede. Tapi ya tetap mau di post juga YouTube-nya. Walaupun kadang sembunyikan di belakang. Ya tetap kedengaran lah kalau disembunyikan di belakang. Dimatikan, di post. Akhirnya dia duduk, dia angkat tangan. Ntar sore doa lagi. Itu bisa kami lakukan kalau misalkan hari Minggu. Jadi Minggu pagi, siang, sore bisa doa sama-sama. Sore doa lagi, nanya lagi. Doa apa lagi? Doa sore deh. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak kecil kepada anak membuat mereka kan jadi terbiasa. Sampai pada satu kali saya lagi membersihkan mobil, dia sampai mungkin sudah lewat jam 12, dia panggil saya, Papa. Atau mungkin saya lagi membereskan tanaman di atas, Papa, ayo doa siang. Akhirnya dia pun yang mengingatkan saya untuk doa siang. Jadi artinya apa? Pada saat kita sudah terus membiasakan suatu hal yang benar, kita mendidik yang benar, maka akan kelihatan hasilnya. Membuat dia pun juga terlatih untuk doa pagi, untuk doa siang, untuk doa sore. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita belajar dari Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf, kita bisa melihat bagaimana respon Yusuf pada saat dia diberi mimpi, pada saat dia bukannya terjadi mimpinya langsung, dia butuh 13 tahun. Dia diberi mimpi umur 17 tahun, tapi dia menjadi pemimpin nomor 2 pada saat umur 30 tahun. Butuh 13 tahun sampai mimpinya terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa belajar dari hal semua dalam kehidupan, dalam firman Tuhan, melalui kesaksian banyak orang. Respon yang benar akan membuat perbedaan yang besar di waktu yang datang. Respon yang benar pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik pada kita. Apa respon kita di hadapan Tuhan? Kalau firman Tuhan yang tadi pagi saya kirimkan, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, namun kesukaannya hanya pada Torah Tuhan Yahweh. Dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon ditanam di tepi air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang dia kerjakan akan menghasilkan. Apa yang sudah dilakukan oleh Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai semua keturunannya, kita bisa melihat mereka sudah melakukan Torah. Mereka merenungkan Torah siang dan malam. Mereka mengajarkannya dengan berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Maka dikatakan dalam Ulangan yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-9. Perhatikan kita bersama. Ulangan 6 ayat yang ke-6. Dan perintah-perintah yang kuperintahkan kepadamu hari ini, camkanlah itu dalam hatimu. Harus engkau menanamkannya kepada anak-anakmu, dan membicarakan ketika duduk di rumahmu, saat lagi duduk, saat lagi santai, saat lagi bermain, dan membicarakan
ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, sedang engkau di jalan. Saat kami sedang berjalan, banyak hal yang juga harus saya sampaikan kepada anak-anak. Dan ketika engkau berbaring pada saat mau tidur, karena kami punya waktu untuk midras, berbagi firman Tuhan, apa yang mereka pahami tentang firman Tuhan yang mereka baca, dan pada saat mereka bangun, kami pun juga kadang melakukan midras. Dan Tuhan membuat itu akan berbeda. Respon yang benar dari anak-anak kita akan membuat perbedaan yang besar pada saat mereka nanti dewasa. Yang perlu kita lakukan saat ini, tanamkan terus yang baik. Tanamkan terus yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya mereka dididik dalam roh takut akan Tuhan, di dalam roh pengenalan akan Tuhan. Karena dalam roh Tuhan ada nasihat dan pengertian. Sehingga mereka pada saat ada roh Bapa yang membuat mereka bisa mengerti, memahami, belajar, semakin tahu apa mau Tuhan dalam hidup mereka. Semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Bapak Ibu semua terkasih, mari kita semua memiliki respon yang benar pada saat mendengarkan suara Tuhan pada hari ini dengan baik-baik. Tuhan akan membuat kita berbeda. Tuhan membuat kita berbeda dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi beban kita. Yang Tuhan mau respon kita hari ini. Miliki respon kita yang benar. Ya kan? Karena Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita. Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kita. Musim akan selalu berganti, tapi tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Tiba-tiba Dia akan memberkati kita. Tiba-tiba ada berkat yang melimpah Tuhan kirimkan. Kita tidak tahu. Tiba-tiba Tuhan melakukan pembalikan keadaan semakin baik terjadi atas kita. Dan semua itu akhirnya kita bisa merasakan. Tiba-tiba kita punya rumah tempat tinggal sendiri tanpa kontrak. Tiba-tiba sakit yang kita alami, kita rasakan, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Ibu Esther, Rosida Pangapel, saat ini kau pun juga bisa mengalami pemulihan. Sel kanker dalam tubuhmu tiba-tiba terangkat demi nama Yahweh. Demi nama Yahweh. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak. Yang kita percaya tiba-tiba Tuhan pulihkan kehidupan kita, pulihkan keluarga kita. Sudah tidak ada lagi sakit bagi Ibu Keri Simanjuntak. Sudah diangkat semuanya, tidak ada lagi pengentalan darah, dan semuanya berangsur normal. Bapak yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi yakin dan percaya bahwa Bapak Yahweh mengurapi kita semua, memberkati dan menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Milikilah respon yang benar pada saat kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Karena respon yang benar akan membuat perbedaan yang besar di waktu mendatang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini
Kita angkat pujian, biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi kita.